25. Pesona Embun. Mata Danu membelalak melihat wanita cantik yang kini berada dalam jangkauan pandangannya. Dia begitu terkejut dan terpesona hingga tak bisa berkedip, bahkan kehilangan kata-katanya. Wah, inikah koki utama restoran ini? Seperti yang dikabarkan cantik sekali, sebut seorang pria. Rekan Danu. Terima kasih, Anda terlalu memuji Tuan. Embun tersenyum ramah. Masakanmu sangat enak, puji yang lainnya. Benar. Ini masakan terenak yang pernah kumakan, ucap yang lainnya. Terima kasih, semoga Anda suka dan berlangganan di sini. Embun masih tersenyum ramah. Danu hanya terdiam dalam keterkejutannya. Sementara rekan-rekannya sibuk memuji dan menjilat mencari perhatian. Siapa sangka wanita dekil jelek dan berjerawat yang dia ceraikan dulu bisa berubah secepat dan secantik ini. Bagaimana bisa? Danu bahkan sampai tak berkedip melihatnya tadi. Setelah cukup muak meladeni kumpulan pria pecinta kulit bening itu, Embun pamit undur diri dengan ramah dan sopan. Embun berbalik dan melangkah perlahan dengan anggunnya, seberkas senyum tipis dia ciptakan di wajah cantiknya melihat bagaimana ekspresi Danu. Dia sangat puas. Embun kembali ke ruangannya, dia menjatuhkan diri di sofa. Ruang pribadinya melepas semua penatnya. Embun memejamkan matanya mengistirahatkan diri. Hari ini terasa sangat melelahkan. Setengah jam lamanya Embun terbangun, dirasakannya HP-nya berdering dan bergetar kuat. Dengan segera dia mengambil HP-nya. Panggilan telepon dari Malvin. Embun menggeser tombol hijau. Wajah penuh Malvin terpampang di layar HP-nya. Ada apa, Mal? Aku kangen, dengan mimik serius. Kita baru berpisah pagi ini. Embun tersenyum geli. Iya, dan aku kangen sekarang, masih dengan mimik serius. Embun tertawa lucu. Aku tutup teleponnya. Aku masih harus membuat menu baru. Jadi kamu sekarang mengabaikanku. Malvin merubah wajahnya dengan sedikit senyuman. Ayolah Daddy Malvin. Malvin tersenyum lebar. Baiklah, kamu dimaafkan. Siapa yang minta maaf? Embun tersenyum lucu. Sore ini ada kelas dansa. Aku akan menjemputmu, ucap Malvin. Dari seberang sana, aku bawa mobil sendiri. Baiklah, kita bertemu di kelas dansa nanti. Oke, I love you honey. Embun tersenyum tanpa menjawabnya mematikan sambungan telepon. Embun meletakkan HP-nya di meja tamu di depan, dia duduk. Perlahan melangkah mendekati jendela kaca, melihat pemandangan dari lantai 3 restoran itu. Dari sana, mata Embun terhenti pada sosok pria yang sangat dikenalnya. Pria itu beberapa kali menghentikan pelayan yang lewat dan sepertinya mereka bicara sebentar. Lalu pelayan meninggalkannya dengan gelengan kepala. Pria itu adalah Danu. Dengan senyum geli dan remeh Embun menatapnya. Lalu, dia keluar dari ruangannya menuju dapur. Di dapur Embun mengaplikasikan menu baru yang dia ciptakan sendiri. Tak lama seorang pelayan mendatang. Embun sedang memplating menunya saat itu. Nona Embun, serunya. Embun menoleh. Seorang pria menanyakan kapan Anda pulang. Katakan saja seperti biasa, ucap Embun santai. Tapi ucap pelayan itu. Dia gigih sekali Nona. Dari tadi siang dia di sana dan menanyakan hal yang sama pada setiap pelayan, ucap karyawannya yang lain. Biarkan saja, jawab seperti biasanya. Baik, Embun kembali fokus pada hidangannya. Ada segaris senyum tipis di sana. Pukul 4 sore Embun bersiap keluar dari restorannya. Embun berjalan sambil mengambil kunci mobilnya dari tas bahunya saat sebuah suara menyebut namanya. Embun. Embun menoleh. Danu berjalan mendekat. Ternyata benar kamu, menatap Embun menyeluruh. Embun tersenyum tipis. Apa yang Mas Danu lakukan di sini? Aku sedang menyapamu. Apa kamu tak pulang sejak siang? Tidak, ini hari Sabtu, kantorku libur, ucap Danu.
Ah, apa Mas Danu masih bekerja di tempat yang dulu? Masih. Jadi sekarang setiap Sabtu libur ya? Danu belagapan dia lupa jika dulu dia berbohong pada Embun jika saat sudah menjadi kepala bagian setiap Sabtu libur, dia katakan masuk. Hanya demi bisa bersama dengan Yura. Ah, aku sudah jadi manajer sekarang, balas Danu jujur. Jadi setiap Sabtu libur. Ah, begitu Embun berbalik hendak melanjutkan ke parkiran mobilnya. Mau kemana? Cegah, Danu berjalan memotong langkah Embun. Pulang, Embun mengambil langkah melewati Danu. Aku antar. Embun menoleh. Tidak perlu, aku bawa kendaraan sendiri. Tolak Embun melanjutkan langkahnya. Maksudmu motor bututmu itu tidak cocok dengan penampilanmu yang sekarang. Gumam Danu geli. Danu sudah berjalan mengikuti Embun lagi hendak menahannya dan membujuknya agar mau diantar olehnya. Namun langkahnya tertahan melihat Embun membuka pintu. Mobil berwarna oranye itu melirik padanya dan tersenyum sinis. Sebelum wanita cantik itu masuk dan melaju dengan kereta besinya, Danu melongo, Embun sudah menjadi secantik itu, dia bahkan bisa menyetir sekarang. Bagaimana dia bisa seperti itu? Dari mana dia mendapatkannya? Dan Danu melewatkannya begitu saja. Shit! Empat Danu. Embun mengendarai mobilnya menuju ke salah satu kursus. Menari tak jauh dari restorannya. Hanya sekitar 25 menit. Begitu sampai dan memarkirkan mobilnya di halaman sanggar tari itu, Embun sudah disambut oleh wajah tampan pria bermata biru yang tersenyum hangat padanya. Sudah lama menunggu? Sudah, memeluk Embun. Hentikan, banyak yang lihat. Embun menepuk punggung Malvin. Mereka punya mata. Dan aku punya malu. Ah, baiklah. Aku memang tidak punya malu, rajuk Malvin. Melepas pelukannya. Jangan ngambek. Menepuk bokong Malvin 2 kali. Dengan senyum manis tentunya. Ayo masuk. Ajak Embun tanpa memperdulikan tatapan protes Malvin yang ditepuk bokongnya itu. Mereka memulai kelas menari. Malvin menjadi pasangan dansa Embun. Kenapa akhir-akhir ini kamu ikut kelas menari? Bukankah kamu sudah lihai? Tanya Embun di tengah-tengah berdansanya. Aku hanya tak suka kekasihku disentuh pria lain. Embun tersenyum lucu. Alasanmu tidak enak didengar. Memang itu alasannya? Kamu mau alasan yang mana lagi? Masih mode berdansa. Lihat, jika bukan aku, pasti pria lain yang memelukmu seperti ini. Malvin mengeratkan sebelah tangannya yang melingkar di tubuh Embun. Embun tertawa lucu. Kita sedang berdansa dan memang seperti ini. Kenapa kamu? Seperti orang yang tidak tahu bagaimana berdansa. Protes Embun. Karena aku sangat tahu, jadi aku kemari. Malvin sedikit membungkuk mendekatkan wajahnya. Hentikan Mal, kita di tempat umum. Siapa bilang kita di kamar? Daddy Mal. Malvin tersenyum mendekatkan mulutnya ke telinga Embun. Tubuh mungil ini membuatku ketagihan. Bisiknya. Pria itu tersenyum lebar menatap wajah Embun, lalu kembali. Menegakkan tubuhnya, mereka kembali berdansa mengikuti irama yang cepat. Seusai mengikuti kelas dansa, mereka ke parkiran mobil. Di mana mobilmu? Tanya Embun karena Malvin terus mengikutinya. Kan membawa kabur mobilku setelah menurunkan aku di sini. Embun tergelak. Dia seberani itu? Tidak. Aku yang menyuruhnya. Aku numpang mobilmu. Malvin membuka pintu kursi. Penumpang setelah Embun menekan kunci remote-nya. Aku lelah. Jadi kamu supirnya, ucap Malvin. Setelah keduanya duduk dan memasang sabuk pengaman, Embun hanya menyambut dengan senyuman, dia bersiap. Akan menjalankan mobilnya. Tunggu sebentar, ada yang terlupa, ucap Malvin tiba-tiba. Embun berhenti dan menoleh penuh tanya menatap Malvin.